Karena pemimpin yang dikenang adalah dia yang membersamai rakyat, tidak hanya saat pesta berlangsung, tapi juga membersamai mereka saat ada luka dan perlawanan. Karena rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, tapi yang setia. Ini bukan soal mendukung siapa, tapi bagi saya ini soal kehilangan positioning ya. Karena Pak Anies dulu disimbolkan sebagai antitesa kekuasaan, kini rasa-rasanya terlihat ikut arus. Anies Baswedan hari ini kayak tren viral anak-anak sekarang. Statue, setelan cuek tapi sebenarnya mau. Kalau kita lihat gaya Pak Anies makin kesini makin elegan ya. Terus tampil menyapa dan kalem. Tapi dibalik itu semua, publik mencium sebuah aroma di mana rasa-rasanya ada ambisi yang belum tuntas, ada syahwat kekuasaan yang masih belum selesai. Seperti apa maksudnya? Mari kita bahas. Setelah mimpi jadi presiden tak tercapai, banyak yang sebenarnya menanti ya, kemana Anies akan melangkah. Tapi waktu berlalu, langkah itu seperti terhenti ya, seperti terdiam karena tak ada konsolidasi gerakan. Tak ada oposisi yang lantang, yang muncul malah konten bedah buku, dialog santai atau sesi refleksi ya. Seperti mencari aman ya, seperti sedang menata citra tapi kehilangan sesuatu yang penting, yaitu narasi besar politik. Membaca Anies seperti teringat pemikiran filosof Chantal Mouffe tentang post politik. Katanya bahwa di dunia pasca politik tidak ada lagi spektrum kiri dan kanan ya. Tidak ada lagi dikotomi nasionalis, religius ya. Konservatif, liberal, tidak ada lagi ya. Karena semua posisi saling berseberangan itu hilang ya. Semua berkumpul ke tengah. Dan faktanya hari ini hampir tidak ada oposisi di negeri ini. Partai-partai berebut ke tengah kekuasaan. Dan sayang sekali bagi Pak Anies bukannya membuat barisan baru, saya melihat rasa-rasanya Pak Anies juga ingin berada di tengah. Pilkada Jakarta jadi panggung yang jelas karena selama ini setidaknya dalam 2 pilkada ya, terbukti menjadi anak tangga yang kokoh untuk menuju gelanggang nasional ya. Seperti Pak Jokowi, juga Pak Anies ya, yang sebelumnya dari gubernur melangkah jadi capres ya. Bedanya yang satu menang dan satunya menanggung kekalahan. Maka semestinya penting bagi Pak Anies untuk mengkader, merancang orang ya yang ada di badannya sebagai suksesor. Sehingga kalaupun punya mimpi lagi untuk bertarung di 2029, tariannya akan seirama ya. Suksesor itu dengan langkah Pak Anies menuju panggung nasional. Tapi kalau kita lihat faktanya ya, Pak Anies jelas tak punya suksesor ya, tak ada yang ia kaderi ya. Juga kalau kita lihat nggak ada yang nama yang didorong dari awal. Itu pun hanya mendukung nama pasangan Pramono Anung Rano Karno ya, yaitu pasangan yang diusung PDI Perjuangan. Dan itu pun dukungannya di akhir ya, ketika aura kemenangan mereka makin tak terbendung. Dan artinya apa? Kehadiran Pak Anies bukanlah penentu. Kalau kita ibaratkan pecel ayam ya, tentu Pak Anies bukan nasi apalagi ayamnya. Mungkin kemangi kali ya. Dan ada tidaknya kemangi dalam pecel ayam tidak akan menjadikan pecel berubah nama jadi gado-gado. Artinya dalam konteks pilkada kemarin, tanpa Pak Anies ya, kemenangan masih di tangan Pram dan Rano. Ini bukan soal mendukung siapa, tapi bagi saya ini soal kehilangan positioning ya. Karena Pak Anies dulu disimbolkan sebagai antitesa kekuasaan, kini rasa-rasanya terlihat ikut arus. Jadi wajar kalau publik mulai menyebut Pak Anies pragmatis ya. Karena ia tak berada di barisan rezim atau istana, tapi juga enggan menyatu dengan suara oposisi. Seperti sedang menunggu sinyal dari kekuasaan. Mungkin layaknya Pak Prabowo yang dulu dipanggil Pak Jokowi setelah bertarung di Pilpres ya. Dan kemudian dibesarkan di rumah kekuasaannya. Tapi kalau kita membayangkan Pak Anies, apa mungkin Pak Prabowo akan mengajak Pak Anies masuk ke dalam? Apalagi setelah nyinyir menyakitkan waktu debat. Yang menilai Pak Prabowo prestasinya cuma 11 dari 100. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa.
11 Mas, dari 100. Tapi saya cuma mau mengingatkan ya, jika sinyal kekuasaan itu tak kunjung datang ke Pak Anies, jangan Pak Anies tiba-tiba di ujung ingin membangun sentimen perubahan. Karena ingat, popularitas seperti dulu belum tentu datang lagi, Pak. Karena pemimpin yang dikenang adalah dia yang membersamai rakyat, tidak hanya saat pesta berlangsung, tapi juga membersamai mereka saat ada luka dan perlawanan. Karena rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, tapi yang setia. Anies hari ini statue mau tapi seperti malu-malu ya, punya cita-cita tapi seperti ragu. Sementara waktu berjalan dan roda sejarah tak menunggu siapapun yang hanya berdiri di pinggir lapangan. Kalau saya coba membandingkan dengan sejumlah tokoh ya, misalnya Pak AHY, Menko sekaligus ketua umum partai ya, dia tampil tertata mewakili negara dan piawai membangun massa. Kalau kita lihat kompetitornya dulu juga Pak Ganjar ya, walau sekarang tak menjabat, tapi saya lihat hadir di ruang-ruang rakyat secara konsisten. Dan tentu paling fenomenal adalah Kang Deddy Mulyadi. Gigi membangun gimmick ya, menjadikan itu polemik dan ditata secara apik. Tapi tentu ada plus minusnya. Terkait Kang DM, nanti kita akan bahas secara serius ya di sesi-sesi berikutnya. Tapi kalau kita fokus ke Pak Anies, intinya tanpa positioning yang jelas ya, lambat laun saya yakin publik akan lupa tentang narasi yang dulu dibawa. Karena bisa saja hanya berujung menjadi memori dan sebatas nostalgia. Karena seorang idealis sekalipun Pak, bisa saja dikubur sebagai penonton ya, kalaupun ia terlalu lama menepi di pinggir layar. Apalagi yang bukan idealis. Ya, sebagai penutup ya, berikut rekomendasi saya ya. Pertama, kalau Pak Anies mau eksis di dunia politik, khususnya dunia politik elektoral yang akan disongsong 2029, maka Pak Anies harus tetap relevan. Dan itu caranya harus berani kembali ke jalan, bukan hanya tampil sebagai intelektual, tapi sebagai pemimpin yang bersuara, tegas dan berpihak, bikin gerakan, bangun ekosistem perubahan, ambil resiko, bukan hanya bedah buku aja, tapi bedah sistem. Saya meminjam istilah statue ini sebagai metafora zaman ini. Statue dalam romansa asmara dua remaja mungkin indah dan romantis. Tapi statue dalam politik yang ragu tapi ingin, sopan tapi ambigu, bahkan hipokrit, juga yang tak beroposisi tapi diam menunggu ajakan, itu bukan romantis, tapi penyakit kronis dalam demokrasi. Karena kalau hanya jadi statue, saya yakin sejarah takkan mencatat dengan hormat, karena sejarah mencatat para tokoh politisi yang berani mengambil sikap, mengambil inisiatif dan memimpin gerbong perubahan. Dan seperti kata Bung Kecil ya, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi itu Ikram Brief. Selamat malam. Aduh adik ini mau juga abang yang